Shalom Elohim, Bapak Ibu dan teman-teman semua yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, kita berjumpa kembali dalam program Kesaksian Iman yang luar biasa ini. Bapak Ibu dan teman-teman semua, saya berdoa Bapak Ibu dan teman-teman semua sehat, bahagia, dan dalam perlindungan Tuhan yang sempurna. Serta apapun yang Bapak Ibu dan teman-teman semua kerjakan, dibuat Tuhan berhasil dan diberkati berlimpah-limpah. Puji Tuhan. Terima kasih untuk dukungannya selama ini, dan itu sungguh sangat memberkati kita semua. Puji Tuhan. Baik, hari ini kita akan mendengarkan atau menyaksikan perbincangan dua murtadin Aceh yang luar biasa, ya, di channel daripada Pak Abraham Effendi Usman, yang dipakai Tuhan luar biasa. Beliau sangat diurapi dengan anak muda yang bernama Dika Aldinanda, ya. Kita sudah pernah menyaksikan bagaimana Dika Aldinanda bertobat, ya, pada saat itu dipandu oleh Ibu Lucy Daiva, puji Tuhan. Dan perbincangan mereka sangat menginspirasi bagaimana kedua murtadin ini menceritakan ketika mereka sebelum dan sesudah menjadi pengikut Kristus sungguh mengalami suatu perubahan yang besar, yang dahsyat, dan sangat jauh berbeda. Sangat membebaskan, sangat memerdekakan, dan mengubahkan mereka semua. Baik, Bapak Ibu, kita tidak berlama-lama lagi. Mari kita saksikan bagaimana kesaksiannya. Tuhan memberkati. Ke seluruh dunia dan termasuk di Aceh. Haleluya. Amin. Ya, malam abangku. Amin, luar biasa. Wow. Amin. Biarlah roh kita menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Itu kata firman Tuhan. Haleluya. Biarlah roh kita menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Haleluya. Karena Injil itu adalah kekuatan Elohim yang memberikan kekuatan kepada kita, yang memberikan semangat kepada kita, yang memberikan motivasi kepada kita. Dan firman itu yang memerdekakan kita, sehingga ketika kita percaya kepada Yesus, roh kita merdeka, pikiran kita merdeka. Kita tidak lagi terikat dan memikirkan perkara-perkara neraka. Kita tidak lagi memikirkan bagaimana siksa ini. Tidak ada lagi. Kenapa? Karena kita sudah dimerdekakan. Dimerdekakan dari api neraka, dimerdekakan dari siksa kubur, dimerdekakan dari melewati jalan Shiratal Mustaqim. Ya, jalan sirat. Bagaikan rambut, bagaikan sehelai rambut dibelah 7. Merdeka kita. Jadi begitu orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, tutup mata, buka mata, sudah bersama dengan para soleh-soleh Tuhan di surga. Ya, jadi kita lewati semua itu. Siksa kubur kita lewati. Api neraka tidak akan tersentuh. Ya, tidak akan tersentuh. Karena kita sudah dimerdekakan dari neraka. Makanya kita harus percaya kepada Tuhan Yesus. Wajib percaya kepada Tuhan Yesus. Sebagaimana yang Dika bilang tadi, biarlah roh kita tetap menyala-nyala di dalam Tuhan. Ya, tetap menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Amin. Itu, silakan Dika. Bagaimana sekarang hubungan dengan Mama, dengan keluarga? Hubungan dengan Mama saat ini ya seperti biasa lah, belum ada. Tetapi tetap saya doakan juga Mama bisa supaya bisa terbuka mata hatinya dan percaya kepada Tuhan Yesus, ya. Amin. Karena saya lihat juga Mama saya juga hidupnya dari dulu memang penuh dengan keraguan tentang setelah kematian itu mau kemana lagi. Kalau saya lihat Mama saya meragukan itu. Dan saya juga berdoa agar Mama saya juga ikutan percaya kepada Tuhan Yesus. Amin. Saya selalu mendoakan Bapak saya juga. Saya doakan Tidak ada yang mustahil. Tidak ada yang mustahil. Yes. Firman Tuhan katakan apa? Yang pertama, doa orang benar besar kuasanya. Haleluya. Ketika kita membawa orang tua kita kepada Tuhan, maka Tuhan menjawab doa kita. Waktu Tuhan, waktu yang terbaik. Nah, habis itu firman Tuhan juga berkata, satu orang bertobat, seluruh isi rumahnya diselamatkan.
Amin. Kita bisa melihat hari-hari ini bagaimana orang tua Dika, baik mama maupun bapak ataupun keluarga Dika yang lain, termasuk teman-teman sahabat kerabat Dika yang lain, ketika mereka melihat Dika hari ini, pasti ada di dalam pikiran mereka, kok Dika hari ini yang aku lihat, yang aku kenal berbeda dengan Dika yang beberapa tahun yang lalu. Ya, pasti mereka melihat buah pertobatan dalam diri Dika. Kok Dika selalu sukacita ya? Selalu sukacita. Ini ada perubahan, ada pembaharuan budi. Pembaharuan inilah, perubahan inilah yang mereka lihat. Sehingga mereka berkata-kata kepada sesamanya ya, dan dalam diri mereka sendiri ya. Kok Dika ini berubah ya? Sejak dia masuk Kristen kok bisa dia berubah ya? Kok hidupnya sukacita ya? Kok sepertinya hidupnya begitu enak, hidupnya begitu tenang, hidupnya begitu sukacita. Ada apa ini? Kenapa dia seperti itu? Dan kita juga melihat dia dicaci maki, dia dihina, dia diolok-olok, tetap juga dia sukacita, tidak membalas. Akhirnya apa yang terjadi? Lewat pertobatan kita, lewat buah-buah pertobatan kita, mereka menyelidiki sendiri. Apa sih ajaran Alkitab itu? Man huwa Yasua? Siapa Yesus Kristus itu? Orang-orang bilang kalau masuk Kristen itu begini. Orang-orang bilang Kristen itu jahat. Orang bilang Kristen itu mabuk-mabukan. Kok Dika tidak mabuk-mabuk? Tambah waras dia setelah dia menjadi orang Kristen. Nah, akhirnya dari penasaran-penasaran orang tersebut lewat buah pertobatan kita, mereka menemukan kebenaran. Ditambah lagi kita mendoakan orang-orang yang menghina kita. Ya. Satu persatu Dika, mereka nanti akan dijamah oleh Tuhan. Satu persatu. Seperti halnya dengan Dika. Pernah nggak Dika dulu berpikir ingin menjadi orang Kristen? Nggak pernah Bang Pendi. Jadi orang Kristen itu bisa kita bilang kafir dan itu menjadi neraka lah. Betul. Tapi jadi aib. Tuhan Yesus sendiri yang jamah saya, hati saya, untuk percaya kepada Yesus. Kalau saya udah dijamah sama Yesus, saya nggak bisa tolak. Jamahan Yesus itu luar biasa Bang Pendi. Betul. Nah, Bang Pendi juga sering sekali katakan hal yang sama, ya. Ketika orang-orang berkata bahwa nanti Bang Pendi suatu saat saya sangat percaya Anda itu akan kembali ke agama Islam. Saya berkata, bagaimana bila suatu saat abang dijamah oleh Tuhan, antum dilawat Tuhan dan antum masuk Kristen? Oh, tidak mungkin. Nauzubillah min zalik. Oh, jangan nauzubillah min zalik. Ya. Ketika seseorang dijamah oleh Tuhan, tidak ada satu kuasa pun yang bisa menahan. Tidak ada satu kuasa pun yang bisa menghalangi orang untuk datang kepada Tuhan ketika Tuhan jamah. Sekarang boleh berkata, nauzubillah saya masuk Kristen. Jangan sampai ya Allah saya masuk Kristen. Jangan sampai ya Allah saya kafir. Bagaimana bila Tuhan yang sudah lawat? Bagaimana bila Tuhan yang sudah jamah? Firman Tuhan berkata apa? Tidak ada satu orang pun yang bisa datang kepada Yesus kalau bukan roh Bapa yang menarik mereka datang. Ketika roh Bapa menarik mereka datang untuk melihat pribadi Yesus, untuk percaya kepada Yesus, tidak ada satu kuasa pun, tidak ada satu agama pun yang bisa menahan langkah mereka untuk datang kepada Yesus. Begitu juga firman Tuhan dalam Injil Yohanes 14 ayat yang ke-6 yang selalu Bang Pendi ulang-ulang. Ana tariq wal haq wal hayah la ahadan yadhhabu ilal abi illal bi. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Di ayat pertama yang saya bacakan bahwa tidak ada satu orang pun yang bisa datang kepada Yesus kalau bukan roh Bapa yang menarik mereka datang. Di ayat yang kedua tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Yesus. Nah, ini adalah satu pribadi yang tidak bisa dipisahkan. Antara Yesus dan Bapa itu tidak bisa dipisahkan. Makanya ketika seseorang melihat Yesus, maka orang itu melihat pribadi Bapa yang ada di dalam diri Yesus. Maka Yesus berkata kepada para murid ketika Filipus dan murid-murid yang lain meminta kepada Yesus, wahai Yesus, tunjukkan Bapa itu kepada kami, itu sudah cukup bagi kami. Wahai Filipus, sudah sekian lama aku bersama dengan engkau, masihkah engkau meminta untuk menunjukkan Bapa itu kepada kami? Lihat dan perhatikan, sesungguhnya barang siapa melihat aku, maka kamu melihat dia yang mengutus aku. Limata? Kenapa? Ini jadi pertanyaan. Kenapa? Li'anna ana wal abi wahid. Karena aku dan Bapa adalah satu. Ya, aku dan Bapa adalah satu. Itu pribadi yang tidak bisa dipisahkan.
Kalau orang belum menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, orang belum ada Roh Kudus dalam hatinya, orang itu tidak akan sampai pikirannya kepada keilahian Yesus. Orang itu selalu melihat kemanusiaan. Tidak mungkin Tuhan dilahirkan, tidak mungkin Tuhan berbentuk, tidak mungkin Tuhan itu manusia. Akhirnya ketidakmungkinan inilah yang ada di dalam pikiran banyak orang. Ya, tidak mungkin ini, tidak mungkin itu. Kenapa? Karena Roh Kudus belum ada di dalam hatinya. Begitu Roh Kudus sudah ada dalam hatinya, baru dia bisa terbuka. Apapun yang terselubung dalam hatinya, apapun yang terselubung dalam pikirannya, disingkapkan oleh Tuhan. Kapan penyingkapan itu? Ketika orang percaya kepada Tuhan Yesus. Ketika Roh Kudus masuk, apapun yang terselubung tentang kemanusiaan Yesus disingkapkan. Apapun yang terselubung tentang keilahian Yesus disingkapkan semuanya. Haleluya, ini luar biasa. Makanya kita sangat bersyukur banyak oknum-oknum dari Aceh yang melakukan live kita. Lanjut Dika. Ya, luar biasa yang Bang Pendi. Saya agak ketawa juga tengok komentar orang-orang di bawah ini. Kepanasan gitu kalau ada orang Aceh yang bertobat, yang percaya kepada Tuhan Yesus ya. Luar biasa. Luar biasa. Karena mereka belum merasakan ya. Karena masih banyak yang mereka pikirkan mustahil manusia jadi Tuhan ya. Dipikirnya manusia bisa jadi Tuhan. Dan mustahil Tuhan jadi manusia. Nah, inilah yang selalu ada di dalam pikiran orang. Karena pikirannya hanya melihat tentang kemanusiaan Yesus. Nah, inilah ya mungkin Tuhan mereka terbatas kali ya Bang, beda seperti Tuhan Yesus. Tuhan Yesus itu luar biasa. Amin. Ya. Oh, luar biasa. Ini Bapak Ibu ya. Ini Dika sudah banyak sekali perubahan ya. Awal-awalnya takut untuk tampil di media sosial, apalagi ketemu saya. Takut sekali. Coba cerita dulu Dika, kenapa kamu takut dulu ketemu Bang Pendi? Takutnya itu karena takut nanti Bang Pendi rekam saya masukin ke YouTube. Tapi seiring berjalannya waktu, saya sudah mulai bosan apa menutupi diri. Nah, makanya saya ikut jejak Bang Pendi untuk tampil di mau ikut jejak Bang Pendi. Luar biasa. Nah, jadi Bapak Ibu ya, Dika dulu berpikir kalau ketemu saya videokan. Padahal tidak pernah. Setiap ketemu saya tidak pernah videokan, bahkan saya minta foto pun tidak pernah. Karena tidak ada yang berpikir saya memanfaatkan. Setiap ketemu Dika, yang saya suruh sama Dika, yang saya ajarkan adalah Dika belajar berdoa puasa. Belajar berdoa puasa, ya kan Dika? Nah, dan tetap semangat. Suatu saat kamu akan tampil, entah itu di medsos, ya, entah itu di mana. Pokoknya suatu saat kamu akan dipakai Tuhan. Tetapi kalau kamu tidak mau belajar, tidak mau rendah hati, tidak mau dengar-dengaran, tidak mau dimentori, tidak mau mendengarkan nasihat, kamu hanya menjadi orang Kristen yang hanya pindah agama ya, dari Islam pindah ke Kristen, hanya itu. Tetapi kalau benar-benar orang itu setelah pindah keyakinan, orang itu rendah hati, orang itu mau belajar, orang tersebut mau dimentori, maka akan dipakai Tuhan secara luar biasa. Dipakai Tuhan secara luar biasa. Nah, inilah pesan saya dulu kepada Dika. Dika belajar, Dika doa, Dika puasa. Tiap ketemu, kalau dia ceritakan kesedihan, saya tidak pernah terpancing dengan kesedihan dia. Yang saya selalu katakan kepada Dika, tanamkan adalah kau harus belajar. Oh, tapi Bang Pendi saya begini, belajar, berdoa, puasa. Nah, itu. Jadi sekarang luar biasa ya, Dika bisa dipakai Tuhan. Haleluya. Kita sama-sama juga dipakai Tuhan. Untuk melayani Tuhan, sama-sama kita maju ya Bang Pendi ya. Amin. Oke Bang Pendi, ini pun mau lanjut kerja lagi. Siap. Ya. Nanti kalau ada apa-apa nanti telepon. Ya, Bang Pendi. Oke, nanti kalau ada apa-apa telepon ya.
Oke Bang Fendi. Oke, Tuhan berkati. Shalom. Kalau ketemu Kak Cut, kalau ketemu Kak Cut, ketemu Bang Adam, ketemu semuanya, kirim salam ya. Iya. Oke. Shalom, Tuhan berkati. Salam. Amin. Haleluya. Nah, itu Bapak Ibu ya. Itu Dika. Jadi ada Bang Andika, ada Dika. Kalau Bang Andika, beliau di daerah Jakarta sekarang. Kalau Dika itu masih di Medan ya, masih di Medan. Bapak Ibu doakan supaya Dika bisa melanjutkan studi ya, bisa melanjutkan sekolah teologi ya. Nah, itu kita doakan supaya Dika punya kesempatan untuk sekolah teologi ya. Nah, Bapak Ibu bawa dalam doa. Dan saya pribadi juga membawa dalam doa. Saya pribadi juga mensupport, mencari orang-orang yang mau memberkati Bang Dika, baik lewat doa, lewat nasihat, lewat support dan apapun itu. Nah, Bapak Ibu, kita inilah satu tubuh Kristus ya. Kita saling memperhatikan, saling menasehati, saling mendoakan dan saling memberkati. Karena kita dipanggil oleh Tuhan bukan untuk saing-saingan, tapi kita dipanggil oleh Tuhan untuk melayani Dia. Sungguh-sungguh kita layani Dia. Nah, hendaklah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Haleluya. Luar biasa. Luar biasa. Ini kerinduan saya supaya satu persatu dari berbagai suku dipanggil Tuhan ya. Dulu awal-awal Dika bertobat, dia telepon saya, dia WA saya tidak gampang percaya, saya tidak mudah percaya apalagi dari Aceh. Butuh proses untuk saya baru percaya orang tersebut. Kalau benar-benar dia harus tunjukkan bukti bahwa dia sudah dibaptis, baru saya percaya. Nah, habis itu kalau ketemu saya harus suruh belajar dia, berdoa, puasa. Kalau tidak mau, saya tidak begitu peduli Bapak Ibu ya. Kalau tidak mau, karena bagi saya kalau orang tidak mau belajar, tidak mau merendahkan hati, tidak mau dimentori, tidak mau dengar-dengaran, berarti hanya cari sensasi ya, bukan cari Tuhan. Nah, setiap orang yang dipilih Tuhan, orang itu harus belajar, orang itu harus banyak berdoa, orang itu harus banyak berpuasa. Setiap orang yang sudah dipilih Tuhan. Kenapa? Karena setiap kita yang sudah dipilih Tuhan, Tuhan punya maksud dan tujuan tertentu. Apa maksud dan tujuan Tuhan? Tuhan ingin kita menjadi berkat. Tuhan ingin kita menjadi garam. Tuhan ingin kita menjadi terang. Tapi bila mana kita tidak punya kerendahan hati, bila mana kita tidak mau belajar, bila mana kita tidak mau berdoa dan berpuasa, bagaimana mungkin kita dipakai Tuhan? Mustahil kita dipakai Tuhan ya, dan tidak akan dipakai Tuhan kalau kita tidak mau merendah, tidak ada kerendahan hati, tidak mau dengar-dengaran, tidak mau dimentori, kita mau semaunya kita, itu tidak bisa. Makanya teman-teman, Bapak Ibu semuanya, Dika itu sangat banyak sekali perubahannya, dan saya selalu berdoa supaya Dika semakin dipakai oleh Tuhan, semakin menjadi berkat, menjadi terang, menjadi garam, dan sebagaimana doa Dika tadi bahwa keluarganya, mama, bapaknya suatu saat bisa percaya kepada Yesus ya, dan tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Karena firman Tuhan berkata dalam Kisah Para Rasul, satu orang bertobat, seluruh isi rumahnya diselamatkan. Haleluya, luar biasa. Tuhan Yesus amat baik. Amin. Bangga menjadi pengikut Kristus. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Kesaksian yang luar biasa dari dua murtadin Aceh yang dipakai Tuhan luar biasa. Mari Bapak Ibu kita mendoakan pelayanan Pak Abraham Effendi Usman semakin dahsyat dipakai Tuhan. Dan kita mendoakan adik kita Dika Aldinanda supaya beliau dapat bersekolah di sekolah teologi dan menjadi seorang hamba Tuhan, serta kita mendoakan kedua orang tuanya supaya bertobat mengalami Kristus dan akhirnya mereka diubahkan Tuhan di dalam hidup yang baru. Kita terus berdoa Bapak Ibu, terus mengasihi jiwa-jiwa, dan teruslah kita semangat, kita berkobar-kobar berapi-api untuk melayani Tuhan. Dan saya percaya di akhir zaman ini banyak jiwa-jiwa yang haus dan lapar akan Tuhan, yang membutuhkan keselamatan yang kekal. Mereka sedang bimbang, mereka sedang galau, mereka sedang kosong jiwanya, dan itulah saatnya kita berdoa kepada siapa saja, entah tetangga kita di kiri kanan, entah saudara kita,
entah kerabat kita yang jauh, bahkan orang-orang yang tidak kita kenal. Indonesia butuh jamahan Tuhan, Indonesia butuh lawatan Tuhan, Indonesia butuh revival. Dan saya percaya kalau kita mendoakan bangsa kita dari Sabang sampai Merauke, Tuhan pasti akan mendengarkannya. Dan kita doakan juga seluruh dunia Bapak Ibu, dan biarlah sampai pada kesudahannya, menjelang Yesus datang kembali, dunia dilawat Tuhan. Kita terus berdoa, kita terus mengasihi, dan kita tetap terus semangat. Tuhan memberkati Bapak Ibu semua, di dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin, 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 amin.